Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Saya juga nemuin video cara mengatasi balok dak beton patah dari Bapak Syahril Hasey. Kalau setelah coba kita lihat sebentar ya terkait videonya gimana cara dia. Jadi kasusnya sama, baloknya Di seberat patah. Nah, jadi Bapak ini membuat perkuatan dengan cara menambahkan tulangan di bawahnya, menambahkan tulangan di bawahnya, cuman ada sedikit. Sebenarnya metode ini bisa dipakai kayak gitu, cuman ada sedikit hal yang harus diperhatikan terkait perkuatan ini. Jadi kalau kayak begini, balok atas sama balok bawahnya sebenarnya itu sih bagusnya mengambil besi di dalam, namun tidak bekerja bersama-sama atau bekerja sendiri-sendiri karena dia nggak nyambung gitu. Meskipun secara cor-coran nyatu, cuman ada yang kurang sedikit menurut saya pada video ini. Silakan teman-teman pelajarin. Silakan teman-teman tonton. Ini saya coba berikan ini penjelasan secara teknisnya ya. Jadi kita masuk ke whiteboard. Pertama adalah balok patah itu sebabnya ya banyak hal sih. Satu bisa kurang tulangan, atau dua kurang ketinggian penampangnya, atau kurang kaku, kurang kuat atau kurang kaku. Yang dilakukan bapaknya itu adalah ini misalnya penampangnya ya, cross sectionnya, ya kan, ini plat lantai atasnya, daknya. Jadi bapaknya ini nambah perkuatan di bawahnya sini, ya kan, nambah perkuatan di bawahnya sini, ya kan. Di sini diisi tulangan. Terkait tulangannya pun ada sedikit komen dari saya. Nah, ini ada tulangan, terus dicor sendiri-sendiri. Salahnya di mana gitu. Jadi kalau kayak gini caranya, si balok ini tuh dia bekerja sendiri gitu. Jadi dia tidak menyatu dengan balok atasnya kayak gitu. Jadi dia bekerja sendiri. Nah, yang benar itu gimana? Jadi yang benar itu sebenarnya cara gini bisa dipakai. Cuman balok atas sama balok bawah itu harus bekerja bersama-sama. Nah, gimana caranya bekerja sama-sama? Itu harus disatukan ya, harus digabungkan kayak gitu. Jadi kalau rekomendasi dari saya adalah ngecornya jangan cuma di bawahnya, tapi lebih ke arah jacketing ya. Jacketing itu jadi nggak cuma bawahnya, tapi di kanan dan kirinya juga. Jadi kayak gini. Nah, emang lebih gede dikit. Dan tadi ada yang komen strong column weak beam-nya nggak terpenuhin. Benar, strong column weak beam-nya belum tentu terpenuhin, tergantung besar kolom yang dijadikan tumpuan. Jadi kan ini kan ada tulangannya ya, ada tulangan, terus ada sengkangnya. Nah, supaya dia menyatu, ini dia nambah tulangan, bener kan? Sebenarnya nambah tulangannya bisa satu yang di bawah aja sih, tapi nggak masalah. Nah, yang berikutnya adalah harus ditambahkan shear connector di sininya. Nah, ini dibor ya kan, ini dibor ke bawah gini, L gini, dibor ke bawah. Mungkin ke arah memanjangnya itu sana ya berjarak 15 atau 20 cm gitu kan ya. Jadi nanti ada banyak shear connector, ya kan, shear connector nyambung ke bawah, yang sana juga. Nah, terus di sini ditambahkan sengkang. Jadi sengkangnya itu nggak cuman yang bekerja di sini aja, tapi ini harus ngikat sama yang di sini. Nah, gitu. Nah, nanti ya oke, ini boleh memanjang lah, tapi intinya di sini harus ada sengkangnya supaya dia serat beton atas sama bawah dia bersatu, menyatu kayak gitu kan ya. Jadi shear connector ini fungsinya untuk supaya beton atas sama beton bawah itu nyatu. Atau kalau misalnya mau lagi, sebenarnya shear connectornya itu di bawah sini lah. Nah, di bawah sini digabungin. Jadi dia ketika slip, dia
dia di apa namanya di serat area sini dia akan tidak terjadi slip karena slipnya udah ketahan sama shear konektornya kayak gitu, shear konektornya. Jadi di bawah ini dikasih shear konektor supaya dia ketika dia melendut ya kan, misalnya ini balok ya, sorry, misalnya ini balok ya kan, ini sorry pakai warna merah. Nah ini balok yang atas ya kan, dia pas apa namanya melendut kan, pas melendut kan dia pasti ketarik ya bawahnya ya. Nah dia ketarik ke arah sana, ketarik ke arah sana. Nah supaya dia nggak slip sama balok yang di bawahnya ini kan ada balok lagi tambahan. Nah ini dikasih shear konektor bawahnya fungsinya. Ini shear konektor, cuman dibor lurus aja gitu. Nanti secara beton dia udah menyatu. Pakai ini shear konektor, kasih L, nanti di bawahnya ini kan juga ada tulangannya gitu kan ya. Di bawahnya ini ada tulangannya, jadi secara prinsip dia udah bersatu. Terus ada satu hal lagi yang mau saya komentarin. Jadi kalau ngelihat dari bentuk penulangannya ini dikasih chamber ya teman-teman. Chamber, jadi dia dilengkungin ke atas. Jadi baloknya kayak gini, lurus ya kan. Ini balok yang bawahnya ya, ini balok yang atasnya. Nah, tulangannya itu dilengkung ke atas gini, lengkung. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan tulangannya gini karena ketika nanti dia terbebanin ke bawah ya kan, harusnya batang atas ini apa namanya, batang atas tulangan minimum, batang bawah yang terjadi apa namanya, tarik di tulangan bawahnya. Ketika dia ketekan ke bawah, dia malah nekan gitu. Jadi dia tidak berfungsi tarik, dia malah justru ketekan. Jadi dia ya akan turun-turun aja gitu. Jadi agak kurang tepat gitu loh. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kayak tendon di girder jembatan itu tulangannya memang lengkung, tapi lengkungnya itu ke bawah teman-teman ya. Jadi tulangan di tendon pada girder itu biasanya tuh lengkungnya ke bawah gini, ke bawah terus di pre-stress gitu kan ya, terus dia nge-pre chamber beban ke atas. Cuman kalau misalnya tulangan lurus itu jangan dilengkungin karena nanti dia tidak bekerja secara benar gitu. Jadi dia harus tetap sebaiknya lurus aja gitu kan. Nah, lurus gini. Jadi ketika dia kena beban, dia langsung bereaksi, tertarik. Kan besi fungsinya buat nahan tarik ya. Kayak gitu. Nah, jadi metodenya ini sebenarnya benar, cuman pengaplikasiannya aja yang sedikit kurang tepat. Jadi sebaiknya ditambah shear konektor di bawah antar serat ini ya. Terus untuk sengkangnya juga supaya dia bekerjanya menyatu kayak gitu kan ya, serat atas sama serat bawahnya. Terus pada saat pelaksanaannya itu yang tidak kalah penting adalah pada saat pelaksanaannya itu harus disupport ya. Kalau ini kan platnya tidak tidak disupport gitu. Misalnya gini, ini balok yang mau dibenerin, depan sama belakangnya ini ada plat lantai gitu ya, ada plat lantai. Nah, pada saat masa konstruksinya atau masa uh, perbaikan ini, si plat yang di samping kanan kirinya ini harus disanggah pakai bambu atau pakai apa lah, terserah kayak gitu kan ya. Karena kalau yang metode saya tadi itu kan pakai dibor ya, pakai dibor kayak gitu. Jadi akan terjadi perlamaan pada balok ini sebelum dia misalnya ini dibor di sini sama ini dibor di sampingnya sini. Belum kalau yang apa namanya, kalau yang bekisting kan udah jelas ini pakai perancah ya, pakai perancah. Nah cuman pada saat pelaksanaannya ini, ini kanan kiri platnya agar tidak membebani si baloknya, dia harus diperancah ya. Terserah mau pakai perancah bambu atau apa aja, yang penting bebannya seminimal mungkin ya disalurkan ke balok karena baloknya akan mengalami pengaman. Soalnya kalau tidak disupport gini, baloknya diperlemah, nanti dia akan tambah turun atau malah pecah kayak gitu. Kurang lebih itu penjelasan dari saya. Terus kalau untuk metode pengecorannya sih, nah ini baloknya terlihat lengkung kayak gitu. Nah ini di sini nih
harusnya dia mengalami tarik, tapi pas turun ini dia akan menjadi tekan kayak gitu kan, malah jadi netral. Jadi fungsi tulangannya tidak terjadi untuk menahan tariknya kayak gitu. Terus kalau untuk metode pengecorannya sih ya sebaiknya sih dipadatkan ya biar menyatu, kayak pakai eksternal vibrator atau dicolok-colok. Sebenarnya ada metode yang agak ribet ya, tapi lebih bisa menjaga kualitas, yaitu dengan cara bekistingnya itu saya tambahin bekistingnya itu warna hijau. Bekistingnya itu misalnya ini gini ya, ini bekistingnya. Ini ini pas bagian sini ini dilebihkan kayak corong sepanjang itu, terus nanti atasnya ini dibobok kayak gitu kan ya. Jadi nanti setempat-tempat betonnya itu masuk dari sini. Nah, betonnya itu masuk dari sini, terus ini dirojok pakai pakai besi apa namanya? Ini tuh dirojok pakai besi, ya besi beton gitu, besi 10, dirojok sehingga dia bisa padat. Nanti setelah pengecoran, 1 hari setelah pengecoran kan tembereng dibuka. Nah, nanti tembereng dibuka, ini tinggal dipotong. Nah, tembereng dibuka, sisi sini ini tinggal dipotong kayak gitu. Emang buang beton agak banyak sih, tapi ini lebih menjaga kualitasnya. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, ya silahkan di komen, nanti kita perbaikin bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.